Halo Kotar FM, kembali lagi bersama saya Kenny Awesome. Hari ini saya ditemani oleh Ika. Selamat datang di Kotar Talk. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton setia Kotar Talk dan ataupun Kotar Show. Semoga di tahun 2025 ini kita semua menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oke, ngomong-ngomong lebih baik Niko, ini kita akan bahas mikrofon yang bisa menunjang konten kamu secara audionya jadi lebih baik. Nah, jadi di episode kali ini saya dan Ika akan membahas soal mic wireless mini yang pastinya bikin audio Kotar FM menjadi lebih baik. Mari kita mulai. Nah, di depan saya sudah ada 3 opsi mic wireless mini yang sudah saya urutkan dari yang paling murah ke yang paling mahal. Sebenarnya masih ada 2 item lagi yang belum masuk ke dalam episode ini. Masih ada Godok S Cube, itu harganya di kisaran 1,6 yang memang didesain khusus untuk smartphone only. Nah, jadi kita mengambil Boya Mini karena price-nya juga lebih menarik dibanding Godox dan juga Godox pun banyak pemainnya. Jadi harganya tuh relatif tidak stabil di pasaran. Kalian bisa coba cek sendiri aja di Tokopedia. Dan juga ada Rode Micro yang belum masuk di Indonesia. Itu udah launching itu Rode Micro di US tuh di bulan November. Nah, memang pada saat bulan November itu banyak banget mic wireless mini yang hadir di pasaran. Kayak contohnya DJI Mic Mini itu launching di bulan November juga. Boya Mini pun juga sama launching di bulan November juga. Nah, saya ada pertanyaan buat Ika. Kira-kira kenapa ya Kak? Banyak banget di tahun lalu tuh pada ngeluarin mic wireless mini. Alasannya kenapa nih? Menurut saya pribadi ya, mungkin kan zaman semakin canggih nih. Semakin canggih. Mic pun juga semakin canggih, tapi bisa tampilannya lebih ringkas gitu Pak. Jadi secara estetika juga sekarang kita nggak perlu di tampilan kamera mikrofon yang gede-gede gitu. Dengan kecil audionya tapi udah semakin canggih gitu. Menurut saya kayak gitu. Oke. Jadi buat Kotar FM ataupun sahabat-sahabat konten kreator yang sudah bosan menggunakan mic sebesar ini akan menjadi opsi kalau mau ganti suasana di tahun 2025. Gue pengen something yang lebih kecil, lebih diskret kali ya. Karena kan kalau kecil berarti bisa ngumpet-ngumpet gitu ya. Nah, kita di sesi pertama ini kita punya Boya Mini yang hadir dalam 2 warna. Ada warna hitam dan juga warna putih. Dan dia juga hadir dalam 2 tipe ya. Ada USB-C sama Lighting. Jadi kalau beli kalian harus pilih mau yang versi Lighting atau yang versi USB-C. Dan harganya pun juga berbeda. Yuk kita coba unboxing aja. Kita coba ya. Nah ini kalau kita udah buka, isinya tuh langsung case produknya. Dan di belakang sudah pasti ada manual book dan juga kartu garansi. Jadi kalau belanja di Kota Raya, kita hanya menjual barang resmi. Dan juga pastinya dikasih kabel charging ya. USB A to USB-C. Lalu kita buka aja produknya langsung. Nah, di sini mendapatkan 2 mic dan juga 1 transmitter. Saya kalau lihat dari case-nya ini ya, ini mirip-mirip kayak AirPod yang kedua ya, bener ya? Iya. AirPod kedua tuh bentukannya seperti ini nih, kalau nggak salah. Dan saya juga yakin nih mic wireless mini yang sekarang ini pasti heavily influence sama desainnya AirPod. Karena memang hanya setahu saya ya, hanya AirPod yang pertama kali itu menggunakan charging case. Lalu kemudian produk-produk gadget-gadget berikutnya mulai ngikutin ya. Jadi kalau saya salah, boleh tolong di komen di bawah. Siapa tahu ada ide lain atau pendapat lain ya. Nah, menurut Ika, dari semua produk yang tadi kita udah tempel ya, ada Boya Mini, ada Holyland, ada DJI Mic Mini. Menurut kamu yang paling ringan yang mana ya? Yang paling ringan. Menurut kamu? Pastinya ini. Pastinya ini ya? Oke. Ini kebetulan saya bawa digital scale. Ini kita nyalain dulu ya. Kita mau cek seberapa ringan dan seberapa mini Boya Mini ini. Oke, mari kita coba timbang ya. Seberapa berat sih Boya Mini ini. Nah, nih kita taruh ya di timbangan ya. Tapi tebakan kamu berapa? Tebakannya? 5 gram. Oke. Ternyata ini beratnya 6 gram. Nah, tapi kalau kita copot dead cap-nya nih, ini nih sesuai dengan klaimnya 5 gram. Nah, jadi memang kayaknya Boya Mini ini yang paling ringan nih dari yang kita taruh di depan ya, Holyland ataupun Mic Mini. Memang Boya Mini ini didesain khusus untuk smartphone only.
jadi belum bisa colok ke kamera. Karena di sini ada 2 mic, kita bisa lihat, dan juga ini adalah transmitternya USB-C yang akan kita colok ke smartphone. Contohnya nih, saya mau menggunakan yang mic ini. Begitu dicolok, nah itu ini nanti ada notifikasi kayak OTG di sini. Jadi oke aja izinkan gitu. Dan ini blinking blue ya, berarti artinya dia lagi mau coba pairing ke dia punya transmitter. Nah, untuk mengaktifkannya, oh ini langsung aktif ya, udah warna hijau, berarti ini sudah terkonek. Yuk kita coba tes. Ini udah kita coba langsung. Sudah kita langsung, nanti kalian atau Kotar FM bisa langsung mendengarkan hasil percobaan saya menggunakan Boya Mini bersama Ika. Nah, memang opsi ada 2 warna, hitam dan juga putih, tapi selera saya sukanya warna hitam. Selain ini juga, kerennya lagi, Boya Mini ini mempunyai 3 active noise cancellation. Oh, 3? 3, keren ya. Barang sekecil ini, kita mempunyai 3 active noise cancellation. Ada yang weak, ada yang medium, ada yang juga strong. Nah, gimana caranya kita mengaktifkan ANC ini? Itu kita tekan di transmitternya. Oh, itu tadi ada tombol di bawahnya. Ada tombol di bawahnya ya. Tombol biru di bawah. Jadi kalau kita tekan, itu nanti ada warna hijau blinking. Kalau blinkingnya cuma 1, itu artinya weak. Nah, kalau ingin mengubah ke medium, kita tekan sekali, langsungnya tekan sekali aja, nanti dia akan blink 2. 2 kali blinking itu artinya medium. Jadi bukan ditekan 2 kali ya, tetap ditekan sekali, kita tunggu, kita lihat blinkingnya. Kalau blinkingnya cuma 1 warna, artinya yang weak. Kita tekan lagi untuk mengubah blinking 2 kali, itu artinya yang medium. Kalau mau strong, kita tekan sekali lagi, nanti dia akan blinking 3 kali. Nah, ini sudah kita putar suara background di studio saya. Ika akan mengoperasikan gimana caranya mengaktifkan ANC-nya untuk Boya Mini. Yuk, kita mulai. Berarti tekan sekali? Kita tekan sekali aja. Oke, tekan sekali. Nah, blinkingnya udah nyala ya. 1. Berarti ini level weak. Ini untuk level weak, kita denger aja ya. Sekarang kita coba level 2. Oke, udah. Ini yang medium, ANC. Sekarang kita akan coba yang strong. 3, oke udah. Ini ANC level strong seperti ini ya. Nah, sekarang suara saya akan berubah menjadi suara uncle-uncle ataupun menurut saya seperti Squid Game frontman. Welcome back, player 456. Mari kita mulai gamenya. Nah, suara saya nanti akan berubah menjadi seperti si frontman ya. Nah, kalau kita tekan sekali lagi, 2 kali lagi. 2 kali? Ya. Sekarang suara saya akan diubah sama Boya Mini ini menjadi suara wanita. Ya, sekarang saya nggak tahu nih seperti apa suara saya, tapi akan berubah menjadi suara wanita ya. Nah, untuk membalikkan ke original, tekan sekali lagi 2 kali. Ya. Nah, sekarang suara saya sudah original. Nah, Kak, saya mau tanya, pada saat kamu tekan tombol 2 kali, warnanya apa ya tadi? Biru, ada birunya. Warna biru. Nah, berarti untuk mengubah suara, memang warnanya biru ya. Kalau tadi ANC warnanya hijau. Sedangkan yang mengubah suara jadi uncle ataupun female itu jadi warna biru. Nah, tapi blinkingnya sama kayak ANC nggak? Blinking sekali, 2 kali? Enggak, sekali tek gitu dong. Sekali tek, oke. Jadi memang kalau untuk pengubahan suara dipastikan sudah hafal ya. Urutannya mau jadi suara frontman ataupun suara female. Menurut saya udah cukup banget untuk barang sekecil ini, untuk smartphone yang pocket friendly juga ya, tinggal masukin. Tapi jangan ketukar sama AirPod 2 ya, karena memang agak mirip. Ataupun kalau ada yang tahu juga mic yang lebih kecil lagi dari Boya Mini ini, silakan di komen di bawah juga ya. Kita pengen tahu nih selain Boya Mini ada apa lagi. Oke, untuk sesi kedua kita punya mikrofon Holyland Lark M2. Nah, ini dia nih. Nah, kita buka ya apa aja yang ada di dalam boxnya. Iya. Seperti biasa, ini kartu garansi, terus manual book.
Oke, dan ini ada mikrofonnya, ada case-nya, 2 transmitter dan 1 receiver untuk yang kamera. Ini kita juga dapat, tapi hanya untuk paket yang combo. Combo, iya. Paket combo ini ada untuk Android tipe C dan juga Lightning iPhone. Tuh. Nah, dia ada 3 versi. Jadi ada yang untuk kamera aja. Jadi teman-teman bakal dapet yang ini. Terus ada yang mobile version juga. Oke. Ya, misalkan untuk yang iPhone, berarti dapetnya ini aja 1. Atau enggak yang tipe C dapat ini. Nah, kalau misalkan untuk yang mobile, dia ada warna putih. Oke, next ini kita dapat pouch-nya. Isinya tuh ada kabel T-Rex untuk ke kamera. Oke, ini ada windscreen. Terus ada juga untuk dikalungin ya. Jadi memang sekarang zamannya udah dikalungin gini nih. Iya, dikalungin ya. Dikalungin. Aksesorisnya udah dapat kalung. Bisa dikalungin. Terus selanjutnya bisa di magnet. Klip dan ini magnet. Terus ini ada kabel charger. Dan gimana kalau Kokennya tebak ini berapa ukurannya? Oh, karena saya pernah mereview produk ini. Oke. Berarti nanti kita munculin ya. Ini 9 gram. Betul. Oke, dan next ini juga bisa tahan 40 jam. 40 jam? 40 jam dengan case ini. Dan ngecasnya itu cuman 1,5 jam sampai 2 jam kurang lah. Gitu. Kalau tanpa case bisa berapa lama nih? 10 jam. 10 jam aja ya? Iya. Oh, tapi itu juga udah lumayan banget, 10 jam kita bisa. Udah cukup sih. Udah konten muter-muter itu ya. Udah ngelebihin jam kerja tuh. Bisa kerja 8 jam, ini 10 jam. Okay. Ya, dan ini juga jaraknya bisa 300 meter. 300 meter. Bisa 300 meter. Nah mungkin, tapi apa ya konten yang 300 meter gitu ya? Mungkin prank, iya benar. Ngeprank, oh ya, ngeprank bisa tuh, bisa juga kepake. Sosial eksperimen yang dari jauh. Sosial eksperimen. Atau nguping ya, nguping juga bisa kali ya. Jadi kayak nyadap ya. Iya, jadi ini kan magnet nih, ada mobil tempel mic-nya di jalan itu bisa denger tuh. Tapi cuma sampai 300 meter aja 300 ya. 300 meter, sisanya nggak itu ya. Nggak legit, tolol itunya. Terus ini juga ada noise cancelling-nya. Udah ada ANC juga ya. Nanti kita coba praktekkan. Ya, cocok banget ya ini untuk konten kreator ya. Betul. Mau dan nge-vlog juga. Kalau kalian notice juga ini kan sempat dipakai sama si iShowSpeed waktu dia live streaming di Indonesia ya. Ini size-nya segede koin ya kayaknya ya. Size-nya segede koin ya. Segede koin 500 rupiah ya. Mungkin cuman ya lebih padat aja dia, lebih smoke. Oke, jadi ini adalah hasil menggunakan wireless mic mini Lark M2. HoloLens Lark M2. Ini kita akan lihat nanti hasilnya, perbedaan. Teman-teman bisa lihat ya nanti menilai untuk perbedaan audionya seperti apa. Ini ada case-nya, di belakang ini bisa ngecas ini tadi yang bisa langsung charging ya. Charging di sini. Dan ini ada indikatornya. Ada indikatornya kalau lagi ngecas. Nih, nah di sini. Apakah udah full atau belum, bisa lihat kalau lampunya nyala semua tuh artinya udah full ya? Udah full, betul. Berarti ini kurang 1 habis dipakai. Ya, berarti kalau kurang 1 berarti kurang lebih ya 70-80% kali ya. Nah, kira-kira ada fitur menarik apa nih di HoloLens Lark M2? Karena harganya tadi kan 2 jutaan ya. Dia bisa connect ke smartphone, dia juga bisa connect ke kamera. Selain itu tadi bisa apa ya? Noise cancelling. ANC. Noise cancellingnya itu gimana cara aktifinnya? Cara aktifinnya tinggal dipencet aja di sininya. Nah, itu kan kalau kekecilan tuh susah tuh. Tuh kayak Ika susah tuh. Ya kan? Nih. Nah, dipencet aja. Dia ada di. Jadi yang ditekan tombol warna kuning ya? Kuning, betul. Sekali. Begitu saya tekan. Iya. Warnanya. Dia kan warna hijau. Nah, kalau warna hijau artinya noise cancellingnya aktif. Aktif, oke. Betul. Gimana caranya kita untuk mengubah level ANC-nya nih, Kak? Oke, itu kita melalui smartphone biasanya. Smartphone, oke. Smartphone. Nah, noise cancellingnya ada yang weak, ada yang strong. Nah, itu biasa digunakan untuk di smartphone. Iya. Oke, kalau begitu berarti Kotar FM jangan lupa untuk mendownload aplikasinya HoloLens. Nama apps-nya apa ya? Lark Sound. Oh, Lark Sound. Jadi download Lark Sound-nya. Betul, nanti itu bisa ngaktifin juga volume gitu. Tapi di transmitternya pun udah bisa kita ngaktifin volumenya.
receiver. Receivernya. Oke. Dan apa namanya tadi ya, dengan harga 2 jutaan udah pasti dia bisa ke kamera gitu. Beda dengan harga yang ratusan ribu gitu yang khusus buat handphone seperti itu. Ada apa lagi nih yang menarik dari HoloLens Lark M2? Oke, terus dia universal compatible ya. Jadi dia tuh bisa masuk. Salah satu kita udah ke DJI Osmo Pocket 3, dia bisa untuk masuk, bisa digunakan. Oh, jadi ini juga bisa ya ke Pocket 3 ya? Sorry, mana? Ke Pocket 3 itu salah satunya. Jadi masuk semua ya. Kan Pocket 3 itu ada colokan tipe C-nya. Iya, yang buat charging. Itu bisa pakai atau enggak ke Insta ya. Insta 360 itu juga bisa dengan menggunakan mic adapter seperti itu. Nah, jadi dia universal compatible ya teman-teman. Kita coba aja yuk. Kita coba ke Pocket 3. Ke Pocket 3. Nah, ini jadi kalau kita connect ke Pocket 3, kita tinggal colok itu ke belakang Pocket 3 ya. Betul. Oke. Kotar FM ini sudah kita colok menggunakan USB-C-nya langsung ke Pocket 3. Betul. Dan ini adalah hasil dari mikrofon M2 di Pocket 3. Jadi caranya cukup simpel ya, tinggal colok, masuk ke setting. Kalau belum pernah di pair, kita ke OTG connection ya, betul ya Noval ya. Tapi kalau begitu sudah pernah di pair, dia langsung otomatis pairing seperti ini. Jadi kayaknya setiap yang punya tipe C, kayaknya dia akan kompatibel ya. Seharusnya ya. Nanti kita coba di Insta360 habis ini. Tapi ini bisa. Nah, coba kita rekam dulu buat bukti bahwa ini nyambung. Tapi kalau Kotar FM lihat, itu bar sound-nya udah ada ya. Coba kasih lihat ke kamera, bar sound-nya udah ada. Nah, sebagai bukti coba kita tes rekaman. Tolong Noval rekam kita berdua menggunakan DJI Osmo Action 5 Pro. Testing menggunakan HoloLens M2 ke DJI Osmo 5 Pro. Jadi halo. Nah, jadi caranya mudah ya. Tadi tinggal saya buka, tinggal colok USB-C-nya. Jadi kayak pack and play dan langsung terkonek. Tadi saya nggak butuh masuk setting, nggak perlu kemana-mana, tiba-tiba langsung bisa connect. Iya. Jadi mudah juga ya pemakaiannya ya, plug and play. Plug and play ya. Jadi Kotar FM ini audio menggunakan HoloLens Lark M2. Insta360 S Pro ya, nanti teman-teman bisa bandingkan untuk hasilnya. Dan tadi ya catatan ya, nggak bisa pakai receiver, nggak bisa untuk yang mobile. Jadi memang kalau mau menggunakan external mic di produk Insta360 harus beli mic adapter. Jadi ada yang ada S Pro dan juga X4. Harganya kalau nggak salah ini 300-an, yang ini 400-an yang untuk X4. Kalau nggak salah ya, saya nggak gitu hafal harga. Tapi hanya untuk kedua unit ini saja yang bisa ditambah mic eksternal. Kan Insta360 ada Go 3S. Nah, Go 3S itu tidak ada mic adapternya. Jadi hanya Go 3S yang tidak bisa menggunakan external mic. Kita sepertinya sudah selesai pembahasan untuk HoloLens Lark M2. Teman-teman yang mau buat konten kayak film, podcast gitu, terus dengan harganya relatif murah ya, untuk di start 2 jutaan gitu, dan kompatibel ke beberapa device gitu. Ini salah satu pilihan terbaik menurut saya, dengan harga yang murah, terus kompatibel untuk ke semuanya. Betul. Seperti itu. Sesuai dengan tagline di boxnya aja udah made to inspire. Keren nih, saya suka nih. Made to inspire. Jadi memang untuk harga yang 2 jutaan itu udah cukup affordable banget ya. Kalian bisa mendapatkan mic mini yang hanya sebesar koin 500 perak. Betul. Dengan fitur-fitur yang lumayan canggih. Note, kalau kita colok ke kamera, kita nggak bisa atur ANC-nya ya. Hanya nanti langsung otomatis dari sananya aja. Kita tinggal tekan tombol ini sekali, nanti akan berubah warna jadi hijau, yang artinya sudah aktif ANC-nya. Oke, mantap. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, another wireless microphone yang mini. Buat Kotar FM yang masih ingin tahu lebih detail soal HoloLens Lark M2, kalian bisa nonton
video saya di sini ya. Nah, di sini. Oh, di sini. Nonton di sini ya. Nah, untuk detailnya nanti bisa di sana karena saya udah mereview produk itu sendiri, udah saya tes, jadi bisa nonton di situ kalau pengen tahu lebih lanjut. Dan unit ini juga sudah tersedia di Kota Raya, di online maupun offline, dan demo unitnya pun juga sudah ada. Jadi kalau Kota FM ingin mencoba-coba dahulu sebelum membeli, datanglah ke toko, tes dulu, kalau suka tinggal bungkus bawa pulang. Nah, itu dia keenakan belanja di Kota Raya. Dan yang terakhir, kita sudah ada DJI Mic Mini yang pastinya produk ini baru saja rilis di bulan November kemarin 2024. Yang ini juga berdekatan dengan Boya Mini ya. Jadi tanggal 25, kalau nggak salah tanggal 25 itu Boya Mini, tanggal 26 itu adalah DJI Mic Mini. Nah, walaupun ini lebih kecil daripada Mic 2 dan lebih murah, tapi yang pastinya ini fantastis banget nih. Nah, buat yang pengen tahu detailnya juga bisa nonton video saya di sini ya. Itu saya udah bahas detailnya. Nah, ini kita coba unboxing aja. Jadi dalamnya itu kita akan dapat pouch seperti ini ya. Ini ada pouch. Nah, akan dapat pouch seperti ini yang feel-nya cukup enak dan mewah. Dan saya juga lumayan suka ya kalau kita beli atau belanja sebuah produk itu udah dikasih kayak semacam carry case ya. Jadi kita nggak perlu beli ekstra. Jadi ini udah dapat. Ya beli ekstra juga boleh sih. Cepat tahu, wah ini kurang bagus, pengen yang keren ya silakan gitu ya. Dan juga di dalamnya sudah ada yang pastinya kartu garansi. Setiap pembelajaran di Kota Raya pasti bergaransi resmi. Dan juga sudah ada manual booknya. Dalam case ini kita langsung ketemu dengan unitnya. Ini dia unitnya seperti ini ya. Konsepnya masih sama seperti M2 dan Boya Mini. Itu tuh case-nya bisa untuk charging. Jadi emang ada USB-C di belakangnya. Dan memang kayaknya gadget-gadget sekarang tuh semuanya udah konsepnya sama ya. Ngikutin AirPod kayaknya. Nah ini dia, kita juga tetap dapat kok USB-A atau USB-C untuk chargingnya. Dan kita juga mendapatkan nih namanya dead cap. Jadi di sini kayaknya kalau nggak salah dapat 4 dead cap. Ada yang warna keabuan sama ada yang warna hitam. Nah, saya juga lupa mention nih sebenarnya di Holy Land tuh juga ada dead cap-nya. Cuman saya lebih suka yang ini nih, yang DJI Mic Mini karena pemakaiannya cukup mudah. Nah, coba Kak diambil yang Holy Land ya, kita tes nih. Seberapa cepat saya pasang windscreen-nya, dead cap-nya versus Ika. Kita coba tes ya. Holy Land punya dead cap versus DJI. Siapa yang lebih cepat memasang dead cap-nya? Mic Mini atau Holy Land? Yuk, kita mulai. Go! Saya kasih kamu duluan lah. Nah, sudah terpasang. Nah, buat saya, ini saya lumayan suka sih. Pemakaiannya cukup mudah. Karena saya inget banget, waktu saya bikin konten M2, ini saya sama Noval itu di Kota Tua kesulitan. Oh iya, benar-benar. Kesulitan untuk, ayo dong, masukin. By experience ya, ya, kesulitan untuk memasukin dead cap-nya. Nah, kalau si kalau si Mic Mini ini gampang banget nih. Copotnya gampang, masangnya gampang. Nah, itu adalah hal plus yang saya suka dari DJI Mic Mini itu. Saya udah lepas, dia belum pasang lagi. Minta waktu 2 hari ya, ini saya pasang lagi nih tuh. Tinggal tek, nah ada bunyi tek, udah kepasang lagi ya. Oh iya. Sudah berhasil. Akhirnya berhasil. Setelah saya panjang lebar berbicara, akhirnya berhasil. Ternyata memang cukup sulit ya. Iya. Nah, untuk Holy Land memang cukup susah nih masangnya. Dan juga kelihatannya kurang estetik sedikit. Iya, tapi kembali lagi itu semua selera ya. Selera. Saya nggak bisa bilang ini jelek, tapi saya pribadi pencinta produk Holy Land, M2. Saya lebih prefer M2 dibanding Mic Mini. Nggak tahu kenapa, tapi memang M2 ini memang sudah menjadi mic wireless favorit saya sebenarnya. Walaupun ada kekurangannya yang memang agak sulit, tapi kan kita bisa menggunakan fitur ANC-nya sebenarnya. Betul, iya. Jadi itu kita bisa akalin. Harganya pun juga
lumayan ya. Ini kalau nggak salah di harga 2,5. Sedangkan Holy Land di harga 2 jutaan saja. Jadi tergantung budget Kotara FM, mau beli yang mana, kita sudah menghadirkan dari yang paling murah, Boya Mini, sampai ke Mic 2. Nah, untuk masalah spek, keduanya hampir mirip nih, kalau nggak salah ya. Mic Mic Mini ini, beratnya diklaim 10 gram. Nah, sekarang saya coba scale ya. 10 gramnya ini apa berarti nggak include sama magnetnya ya, karena tadi kita tes magnetnya cukup lumayan berat ya. Nah ini dia unitnya, bentukannya kotak. Kalau M2 itu bulat, kalau Boya Mini itu panjang ya. Ya ini Mic Mini kotak nih. Dan ternyata beratnya di hampir sama ya, 9 gram nih. 9 gram. Saya punya yang salah. Iya, 9 gram. Berarti kalau menggunakan magnetnya, ya benar. Sebentar, magnetnya lebih tinggi, 18 gram. Iya. Berat juga ya. Oh, ini dia. 10 gram. 10 gram. Ini dia, 10 gram ya. Coba ada bukti nggak? Kita kasih lihat. Jadi memang berdasarkan yang udah kita bahas hari ini, memang betul yang paling ringan adalah Boya Mini. Dia di 5 gram. Terus Holy Land M2 di 9 gram dan ini di 10 gram. Nah, tapi tetap secara fisik mereka mini dan kecil. Jadi memang ini menjadi sebuah pilihan ya, opsi. Kalau kalian memang mencari yang kecil-kecil seperti ini kan betul. Biasanya sebesar ini nih, mencari yang kecil-kecil. Nah, ini dia opsinya. Tadi ada M2, Mic Mini dan juga Boya Mini. Dan produk ini pun juga hadir dalam 2 warna, hitam dan putih. Kebetulan Kotaraya punya warna hitam. Dan kalau saya pakai di baju saya yang warna hitam, ini kelihatannya akan jadi lebih diskret ya. Nyaru ya. Nyaru. Jadi kalau pengen menginterview orang secara diam-diam, lagi ya. Ya, kita bisa menggunakan Mic Mini ini ya. Nih. Oke. Nah, apa aja sih yang baru di Mic Mini ini? Kalau kita orang pasti kan bertanya ya, compare sama Mic 2 ataupun sama M2 Holy Land. Sebenarnya kalau ini sama Holy Land menurut saya hampir mirip sih. Jujur hampir mirip ya. Cuman bentuk fisiknya yang beda. Dia sama-sama pemakaiannya kurang lebih juga 11 jam. 11 jam. Tadi Holy Land di 10 jam ya, beda-beda tipis ya. Gak ada masalah sih sebenarnya. Karena buat saya pemakaian 10 sampai 11 jam tuh udah lebih dari cukup. Sudah sangat cukup. Dan dengan charging case-nya ini bisa up to kalau nggak salah di 48 jam. 48 jam. 48 jam. Jadi dengan charging case-nya 48 jam, tapi kalau dengan mic-nya sendiri itu kurang lebih 10 sampai 11 jam. Yang pastinya DJI Mic Mini ini sudah satu ekosistem dengan semua produk DJI seperti Osmo 5 udah pasti bisa, Pocket 3 udah pasti bisa, dan juga Osmo 4. Tapi Osmo Action 3 belum bisa ya. Jadi hanya mulai dari Osmo 4, 5, dan Pocket 3 yang sudah kompatibel dengan DJI Mic Mini ini. Nah, ini kita langsung coba aja tes seperti apa suaranya. Yuk Kak, kita tes aja. Dah. Sudah connect ya. Dan ini langsung kita tes aja. Ini adalah hasil menggunakan DJI Mic Mini di kamera saya. Ya, ini dia hasilnya. DJI Mic Mini di kamera di studio indoor seperti ini. Nah, yang menariknya lagi, DJI Mic Mini ini dia bisa jaraknya lebih jauh lagi nih dibanding M2. Dia tuh bisa sampai 400 meter. 400 meter, ya. Dan tentunya saya juga jujur masih belum paham ya fungsi dari kita bisa transmit sejauh itu, saya belum tahu. Jadi kalau ada Kotara FM yang tahu, boleh tolong diinfo ke kita. Buat apa sih sebenarnya itu? Saya juga nggak pernah mewawancara orang jauh-jauh sampai 400 meter. Aman. Oke, lanjut lagi. Dan fitur menarik lainnya adalah ini DJI Mic Mini dilengkapi dengan fitur audio clipping. Audio clip apa tuh? Yang artinya kalau saya tiba-tiba ngomong keras seperti ini, nanti tetap pada saat penonton mendengar
tidak sekeras atau seperti saya teriak Oh gitu. pada saat Ika dengar. Jadi nanti langsung distabilkan sendiri. Nah, begitu. Jadi itu adalah fungsi dari audio clipping yang belum ada di fitur Mic 2. Ya, belum ada fitur di Mic 2. Betul. Menarik juga ya itu ya, salah satu fitur yang menarik. Ya, betul. Menarik sekali. Bahkan di HoloLens juga nggak ada ya? Di HoloLens itu, kalau di HoloLens itu, mereka itu merekam ada yang namanya 24 bit. 24 bit. Nah, jadi semakin tinggi bit, itu semakin depth of audionya semakin tinggi. Walaupun belum ada fitur audio clipping di M2, tapi kalau kita tiba-tiba teriak, nanti di editan kita bisa meredamkan. Karena dia 24 bit. Sedangkan di DJI Mic 2 itu 32 bit. Jadi kayak kita nonton film aja, ada 10 bit, 16 bit. Semakin tinggi bitnya, semakin range of warnanya kan semakin tinggi ya. Jadi kurang lebih analoginya sama. Nah, kalau M2 itu 16 bit, DJI Mic 2 32 bit. Kalau di sini hanya ada fitur audio clipping. Iya. Dan di sini DJI Mic Mini ini juga mempunyai 2 level of ANC. Yang cara pemakaiannya juga sangat mudah ya, karena ini kecil. Kembali lagi, saya agak sulit melihatnya. Jadi saya copot dulu. Untuk mengaktifkannya, kita hanya perlu tekan tombol on sekali. Nah, lampu kuning menyala. Kita lihat ya, ada lampu kuning di sini menyala. Yang itu artinya ANC-nya sudah aktif. Kalau saya tekan sekali lagi, kita bisa lihat mati ya. Berarti itu kita tanpa menggunakan ANC. Nah, jadi hanya seperti itu untuk mengaktifkannya ANC. Hanya tekan tombol on sekali. Dan sudah pastinya produk ini pun sudah satu ekosistem dengan DJI ya. Nah, ini depan saya sudah ada Osmo 5 Pro yang akan coba saya konekin dengan menggunakan DJI Mic Mini ini. Oke, sekarang saya akan coba mengkonekkan DJI Mic Mini saya ke Osmo 5 Pro ya. Yang Kotar FM sudah lihat, saya masih mengkonekkan receiver saya ke kamera. Jadi ini makanya ini masih terkonek ke kamera. Nah, gimana cara menghubungkannya ke Osmo 5 Pro? Jadi sangat mudah ya. Ini saya swipe ke bawah, kita masuk ke setting ya, masuk ke setting, lalu kita masuk ke wireless mic, ini masuk ke wireless mic, dan kita tekan di TX1, yang artinya sekarang kita masuk ke mode pairing. Nah, berhubung saya masih nyambung dengan yang receiver saya di kamera, jadi caranya begini, kalau Anda mengalami hal yang serupa, kita tekan tombol linknya 2 kali, 1, 2, ya, berarti birunya berkedip yang artinya sudah saya unpair dengan yang di kamera saya. Nah, sekarang saya ingin mengempare ke DJI Osmo 5. Mudah-mudahan bisa terkonek ya. Jadi caranya sama, kita tekan tombol linknya, kita tahan aja. Nah, dia akan berkedip cepat dan dia akan langsung berubah menjadi warna hijau nantinya, yang hopefully bisa langsung connect ke Osmo 5 Pro. Sebentar. Nah, benar kan? Sudah langsung terkonek ke Osmo 5 Pro ya, bisa lihat ya. Walaupun receivernya masih nyambung di kamera saya, tapi karena ini satu ekosistem, mereka sudah sangat canggih. Ya, jadi bisa langsung merekam tanpa perlu saya unplug receiver dari kamera saya. Tes. Ini udah terkonek, saya confirm aja. Nah, langsung sudah ada soundbar-nya seperti ini. Dan fitur menarik lainnya lagi yang terdapat di DJI Mic Mini ini, apabila kita sudah konekkan Mic Mini ini ke DJI Osmo 5. Nah, kerennya nih, ini ada satu fitur yang menarik nih. Saya tekan tombol linknya, saya tekan tombol sekali, itu dia langsung recording video. Jadi kita bisa mengatur untuk stop atau start recording hanya dengan menekan tombol Bluetooth-nya. Tapi ini hanya berlaku untuk DJI aja ya. Tidak berlaku untuk Insta360. Tapi sorry, saya belum pernah nyoba sih sebenarnya. Nanti kita coba ya. Tapi kalau untuk unit DJI sudah pasti berhasil. Nah ya, kelihatan ya. Nah, sekarang saya akan tekan tombol Bluetooth-nya sekali lagi. Tanpa Ika perlu tekan tombol, dia langsung stop recording.
Nah, Betul. itu dia. Jadi itu adalah fitur terbaru dari DJI Mic Mini yang belum ada di Mic 2. Tadi kan kita udah coba Ace Pro. Sekarang kita coba X4. Biar adil. Biar adil. Sorry ya. Oh, iya. Cabut pasang. Nah, ini dia X4. Oke. Yang pastinya lebih mahal dibanding Ace Pro. Dan fiturnya pun juga pasti lebih baik ya dibanding Ace Pro. Dan tetap butuh namanya mic adapter untuk X4. Ini bisa dicopot juga apa enggak? Bisa dong. Tarik aja kayak sama ya. Iya. Tarik aja, jangan ragu-ragu tariknya. Kan ini untuk mic adapternya. Ini ya, jadi kita harus beli mic adapter X4. Sekarang kita coba colok. Oke. Nah, kita coba colok ya. Jadi sebenarnya ini juga plug and play, sangat mudah. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu atau takut salah. Dicoba aja. Pasti berhasil. Jangan direkam dulu dong. Kepencet rekam ya? Oh, jangan rekam. Kepencet rekam. Jangan direkam dulu saya. Tinggal masukin aja. Ya, tinggal colok kabel TRS-nya dan juga receiver-nya. Tinggal colok. Nah, sekarang udah kita colok. Mari kita konekkan ke receiver-nya. Kamu punya udah connect ya? Itu udah nyala hijau, tinggal saya punya. Jadi cara connect-nya sama, tekan tombol link-nya. Dia akan berkedip cepat dan langsung nanti warnanya akan berubah menjadi warna hijau sepertinya. Udah ya? Oke, ini dia adalah hasil menggunakan DJI Mic Mini di Insta360 X4 yang perlu dicolok dengan mic adapter. Kita combine dengan kabel TRS ke receiver, maka kita bisa konekkan Mic Mini kita ke Insta360. Hal serupa juga sama untuk Ace Pro. Kalian tetap harus butuh mic adapter untuk bisa sambungkan ke external mic, bisa ke M2 ataupun ke Mic Mini. Dan fitur Bluetooth yang tadi saya tes memang belum berfungsi untuk produk Insta360, tapi hanya bisa untuk di DJI saja. Dan ini adalah hasil suaranya. Jadi kalau kita ingin mengkonekkan ke Android, jangan lupa di-plug-in USB-C-nya di bawah sini ya. Caranya mudah, tadi udah saya contohin. Nah, begitu sudah, kita tinggal colok saja ke HP Android. Nah, udah deh. Begitu kita sudah konekkan ke HP Android, kita langsung buka ke aplikasinya, ke DJI Mimo. Dan seperti yang Kotar FM lihat, di sini fitur-fiturnya lebih lengkap. Kita bisa mengatur level of ANC-nya, bisa high ataupun low. Kita juga bisa men-setting untuk merekam di mono atau stereo. Dan sisanya sama seperti yang iOS base. Jadi kalau kita colok menggunakan receiver ini, sudah pastinya akan ada 2 tambahan fitur. Kita bisa mengatur ANC-nya. Lebih lengkap ya? Ya, jadi memang lebih lengkap kalau memang kita colok menggunakan receiver. Kalau kita langsung colok menggunakan receiver ini, kita bisa langsung merekam tanpa menggunakan third party aplikasi. Nah, untuk video detailnya mengenai DJI Mic Mini juga sudah pernah saya bahas, bisa nonton di sini. Untuk lebih detailnya lagi seperti apa ANC-nya, gimana cara connect-nya atau menggunakan aplikasi apa untuk smartphone, semua sudah ada. Nah, Kak, kalau menurut kamu penting nggak sih gede kecilnya size itu? Kamu lebih demen yang gede atau yang kecil-kecil? Kalau menurut saya maksudnya nggak terlalu penting untuk penting. kualitas ya. Cuman tadi by experience, jadi kayak misalkan spesifikasinya, saya lebih ngelihat spesifikasinya dibanding si fisiknya. Oh, Kalau gitu saya ya. pribadi. Berarti kamu lebih melihat isi dalamnya dibanding size-nya ya. Iya. Berarti size itu nggak penting buat kamu ya. Buat saya. Berarti kamu suka yang mini-mini juga. Iya. Size imut. Kalau Kenny gimana? Kalau saya kan udah pakai Saramonic ini hampir setahun ya, karena kan studio ini sudah 1 tahun, dan saya baru menggunakan DJI Mic Mini ataupun M2 itu baru belakangan ini, karena kan saya baru beli juga ya di bulan November kalau nggak salah. Sejauh ini jujur saya kalau pakai yang kecil-kecil takut hilang sih. Makanya kenapa saya lebih mengarah ke M2 karena ada lanyarnya itu. Oh, buat saya itu mantep banget sih. Iya, safe ya. Iya benar safe. Saya pakai, saya tinggal tempel kalau mau mengubah mode, saya tinggal lepas, pencet, saya bisa lihat nih tempel. Nah, tapi kalau pakai Mic Mini tadi
Ika lihat ya, boleh. saya harus kayak begini-begini, Iya. harus lepasin magnet. Nah, jadi mungkin mic mini akan jadi lebih perfect kalau kita bisa beli lanyardnya juga. Ataupun kita mungkin bisa menggunakan lanyardnya M2 sih sebenarnya. Kan Berarti sama-sama beli magnet dua. mount ya. Iya. Beli dua-duanya dong. Jadi Kotara FM bisa beli M2 buat lanyardnya aja. Oke, produk ini semua sudah tersedia di Kotara ya. Demo unitnya pun juga sudah ada. Jadi buat Kotara FM yang ingin mencoba-coba sebelum membeli, silakan. Dan menurut saya dan Ika, ketiga produk ini memang adalah yang paling oke sih untuk Terbaik di kelas ya menurutnya iya, ya. untuk wireless mic mini ini udah oke banget sebenarnya. Kalau kalian tahu ada mic mini lain selain yang tadi saya sebut, silakan komen di bawah. Nanti coba Kotara yang lihat, siapa tahu barang yang menarik untuk kita bahas. Betul. Oke, jadi itu dia pembahasan kita soal mic mini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Kotara FM. Oke, dan jangan lupa subscribe ya. Ya, jangan lupa kalau ingin mensupport channel kita, jangan lupa untuk memberikan likes dan juga subscribe ataupun positif komen yang membangun ya. Betul. Jadi di tahun ini tuh kita juga pengen mengembangkan kita punya konten agar lebih baik dari yang sebelumnya. Iya. Jadi bolehlah memberikan masukan-masukan. Kira-kira apa sih yang kurang dari kita? Tapi komen yang positif ya. Biar membangun gitu loh. Iya. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya dan Ika. Bye-bye.